Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rika Hasanah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset Public Relation. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odiorne yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, bagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Menurut Odiorne ini juga, kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematik sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat. Dengan kata lain, audit komunikasi merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini menitikberatkan pada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternal. Mengapa pentingnya dilakukan audit komunikasi? Mengutip dari Andre Hadjana tahun 2000, audit komunikasi diperlukan untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan baru atau praktek komunikasi yang terjadi. Yang keempat, memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain. Kelima, menyusun anggaran kegiatan komunikasi. Keenam, menetapkan patok banding. Ketujuh, mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding tadi. Dan yang kedelapan, mengembangkan atau melakukan rekonstruksi fungsi-fungsi komunikasi. Dan yang terakhir, membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru. Kemudian, apa saja yang diaudit dalam audit komunikasi? Yang pertama ada strategi komunikasi, yakni evaluasi apakah strategi komunikasi organisasi sudah sesuai dengan tujuan, apakah sudah efektif atau belum. Yang kedua adalah pesan komunikasi, di mana ini merujuk pada untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kecocokan pesan yang disampaikan oleh organisasi. Yang ketiga ada media komunikasi, yakni untuk memeriksa penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti surat, email, presentasi, dan media sosial. Dan yang keempat ada hubungan publik, di mana untuk mengukur efektivitas interaksi organisasi, menanggapi umpan balik dan ada proses untuk memperbaiki dan memperbarui komunikasi. Kelima, penggunaan teknologi komunikasi, di mana hal ini guna untuk memanfaatkan teknologi komunikasi terkini dan efektif. Keenam, kepatuhan regulasi, yakni untuk memastikan komunikasi organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada evaluasi krisis komunikasi, di mana hal ini berfungsi sebagai untuk mempertimbangkan kesiapan dan efektivitas organisasi dalam mengelola krisis melalui komunikasi yang tepat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam audit komunikasi. Terdapat 3 cara. Yang pertama, survei dengan kuesioner. Yang kedua, wawancara tatap muka atau interview. Dan yang terakhir ada teknik analisis isi berupa kategorisasi, penyusunan, dan interpretasi isi pesan dan
dokumen untuk mendapatkan wawasan tentang komunikasi organisasi. Selanjutnya, analisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi. Analisis jaringan ini bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi maupun unit kerjanya. Audit komunikasi ini juga mencoba untuk mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan antara staf atau karyawan. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menentukan analisis jaringan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu lingkup, yakni tahap analisis dari perspektif komunikasi, ada individu, antar individu, kelompok, organisasi, dan antara organisasi. Yang pertama, individu, yaitu jumlah informasi yang diterima. Yang kedua ada date, bagaimana, kapan, dengan siapa, apakah yang diperbincangkan 2 orang. Dan yang ketiga ada kelompok, di mana pola yang dilihat atau dianalisis jaringan komunikasinya yaitu berupa pola komunikasi, hubungan kekuasaan, kepemimpinan, dan publisitas. Dan yang keempat ada struktur, yakni untuk meninjau serta mengevaluasi struktur kerja berdasarkan hierarki atau sesuai tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada tempat organisasi atau lingkungan. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk menentukan analisis jaringan dan organisasi yang kedua yaitu berdasarkan fungsi komunikasi, yakni terdiri dari fungsi produksi, komunikasi, dan komunikasi inovasi dan penyelenggaraan komunikasi. Nah, yang pertama untuk fungsi produksi komunikasi ini, karakterisasi berdasarkan perintah, supervisor, dan pengadilan, kegiatan kerja seperti apa yang seharusnya dilakukan, kapan dan akan dilaksanakan, dan bagaimana tugas itu dilaksanakan. Kemudian ada komunikasi inovasi, yakni mengevaluasi bagaimana rekomendasi terhadap perubahan atau pembaruan aktivitas kerja disalurkan dalam sistem organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni penyelenggaraan komunikasi, yakni bagaimana sistem nilai serta jaringan hubungan dipertahankan dan dioperasikan untuk memastikan kebutuhannya. Dan yang terakhir ada struktur, di mana dalam pendekatan struktur ini terdapat dua fokus, yaitu satu, siapa berinteraksi dengan siapa dalam manajemen harian organisasi, dan yang kedua ada aliran informasi internal organisasi. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.